Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anto Norwidi Antara S-Gabnas MGab yang yang saya hormati Mas Imam Tauhid, anggota kelompok saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis jurnal tentang pengaruh terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi. Langsung saja, nggih. Pertama latar belakang kenapa kita ngambil judul ini, yaitu berdasarkan WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi peningkatan penderita hipertensi di dunia sebanyak 1,5 miliar, di mana 10,5 juta penderita mengalami komplikasi yang menyebabkan kematian. Terus lansia lebih senang berdiam diri pada melakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga ringan seperti jalan kaki pada pagi hari. Penyakit hipertensi menyebabkan lansia merasa takut dan cemas karena tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan secara mandiri. Tekanan darah tinggi pada lansia yang tidak ditangani bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, dan ginjal. Karena itu perlu mengenali secara dini penyebab hipertensi pada lansia sekaligus bagaimana cara pencegahannya. Ini dari Nora et al. 2023. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susilaningsih 2020 terkait dengan pengaruh terapi musik instrumental terhadap penurunan tekanan darah ternyata ditemukan bahwa musik ini efektif. Kemudian pertanyaan klinis dari latar belakang tadi, pencarian bunga dengan Pico, akhirnya penulis memilih jurnal dengan judul pengaruh terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi. Alasan memilih jurnal ini dikarenakan dalam jurnal ini ingin mengetahui penerapan terapi musik instrumental melalui senam terhadap lansia penderita hipertensi. Jurnal ini dipublikasikan pada Agustus 2024. Kemudian dalam jurnal ini judul sudah baik, analisa jurnal dari titel dan abstraknya. Dalam jurnal ini judul sudah baik, ringkasan abstrak normatif dan seimbang tentang apa yang dilakukan dan apa yang ditemukan. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian pra-eksperimen dengan one group pretest dan post-test. Dalam jurnal ini telah dicantumkan mengenai tujuan dari penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di Panti Weda Budi Dharma Umbul Harjo, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pra-eksperimen dengan one group pretest post-test. Populasi penelitian ini berjumlah 52 lansia sampai lansia sejumlah 30 orang. Metode pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian analisis data menggunakan Wilcoxon. Setelah melakukan terapi musik instrumental didapatkan tekanan darah 28 orang normal dan 2 orang tidak turun atau masih tinggi. Hasil uji Wilcoxon didapatkan nilai Z hitung minus 6,174 dengan p-value 0,0000. Kemudian dari background atau rasional, dalam jurnal pada latar belakang telah mencantumkan data epidemiologi. Artikel ilmiah tersebut juga memaparkan tentang pengaruh terapi musik terhadap hipertensi. Latar belakang pada jurnal telah menjabarkan topik dan penemuan ilmiah juga dicantumkan secara keseluruhan. Latar belakang sudah terpenuhi. Kemudian dari segi objektifnya, dalam pendahuluan artikel terdapat adanya tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh terapi musik terhadap tekanan darah pada lansia di Panti Weda Budi Dharma Umbul Harjo, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan one group pretest post-test, populasinya berjumlah 52 lansia, sampel lansia berjumlah 30 orang. Dan menggunakan metode purposive sampling.
Kemudian dari studi desain, jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra-eksperimen dan metode digunakan one group pretest post-test. Pada penelitian ini sudah dilakukan observasi pertama pretest, sehingga peneliti dapat menguji perubahan-perubahan yang telah terjadi setelah adanya perlakuan. Tapi dalam desain ini tidak ada kelompok kontrol pembanding. Populasi dalam penelitian ini adalah 52 orang dan sampelnya 30 orang dengan teknik non-random samplingnya menggunakan proporsi sampling. Sampel diambil dengan kriteria inklusi, tidak ada sedang dalam kondisi sakit, dan eksklusi tidak bersedia sebagai responden. Kemudian settingannya, dalam jurnal ini lokasi penelitian yaitu di Pantri Wida Budi Dharma Umbulharjo Yogyakarta, di mana dilakukan observasi pertama atau pretest sehingga peneliti dapat menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya perlakuan. Tetapi di dalam desain ini tidak ada kelompok kontrol pembanding. Populasi dalam penelitian adalah 52 orang dan sampelnya 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian partisipan dalam jurnal ini dijelaskan cara pemilihan sampelnya dan kriterianya. Kemudian variabelnya ini tidak dijelaskan variabel outcome maupun kemungkinan variabel pengganggu, dan cara pengendalian variabel pengganggu ini juga tidak dijelaskan. Kemudian dari data source, jumlah sampel adalah 30 orang dari 52 populasinya. Teknik pengambilannya non-random sampling. Kemudian menggunakan purposive sampling, sampel diambil dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Terus analisa data dan penelitian ini menggunakan analisa univariat dan bivariat analisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Kemudian analisis bivariat dilakukan uji hipotesis dengan Wilcoxon. Kemudian kemungkinan bias dalam jurnal ini sudah diminimalisir dengan memberikan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian study size, sampel dalam penelitian adalah 30 orang dan dari populasi 52 orang dengan menggunakan teknik samplingnya purposive sampling. Kemudian sampel diambil dari berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian kuantitatif variabel, analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan analisis bivariat dilakukan uji hipotesis dengan Wilcoxon. Kemudian statistical method penelitian ini menggunakan analisa data dengan uji statistik Wilcoxon. Kemudian partisipannya dalam jurnal ini dijelaskan cara pengambilan sampel, alasan pengambilan sampel yang masuk kriteria inklusi atau tidak. Tetapi jurnal ini tidak ada alur diagramnya. Kemudian dari deskriptif data menjelaskan karakteristik sebagai penelitian. Dalam jurnal ini dijelaskan beberapa data, yaitu pertama, terdapat 10 lansia yang merupakan lansia laki-laki dan 20 lansia perempuan. Terdapat 7 lansia berusia 60-69 tahun, kemudian 18 lansia berusia 70-79 tahun, dan 5 lansia berusia 80-89 tahun. Terdapat 6 lansia mempunyai kebiasaan minum kopi dan 24 lansia tidak mempunyai kebiasaan minum kopi. Terdapat 2 lansia merupakan perokok dan 28 lansia tidak merokok, yaitu sekitar 93,3%. Kemudian yang kedua, tekanan darah pada lansia kelompok intervensi di Panti Wida Budi Dharma Umbulharjo Yogyakarta, yaitu antara 140/90 mm/Hg sampai dengan 185/100 mm/Hg. Lansia terbanyak mempunyai tekanan darah 140/90 mm/Hg sampai 160/90 mm/Hg, yaitu 14 orang atau 46,7%. Kemudian yang ketiga, tekanan darah lansia hipertensi pada kelompok intervensi setelah melakukan terapi musik instrumental yaitu antara 120
per 80 mmHg sampai dengan 180 per 90 mmHg. Tekanan darah dengan frekuensi terbanyak yaitu agak tinggi dengan jumlah lansia 11 orang atau 36,3%. Pada kelompok intervensi yang terdiri dari 30 sampel, lansia hipertensi terdapat 28 mengalami penurunan tekanan darah, sedangkan 2 sampel tekanan darahnya tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas lansia dengan hipertensi mengalami penurunan. Kemudian eh, yang kelima, hasil uji Wilcoxon pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa nilai Z hitung sebesar minus 6,174 dengan p-value kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa H0 ditolak. Sehingga artinya terdapat pengaruh terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di Panti Wreda Budi Dharma Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian analisa jurnal lanjutannya yaitu outcome data. Hasil uji Wilcoxon pada kelompok intervensi menunjukkan bahwa nilai Z hitung sebesar minus 6,174 dengan p-value 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa p-value kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh terapi musik instrumental terhadap penurunan tekanan darah. Kemudian key result, tekanan darah lansia hipertensi pada kelompok intervensi sebelum melakukan terapi musik instrumental sebagian besar mengalami tekanan darah agak tinggi. Tekanan darah lansia hipertensi pada kelompok intervensi sesudah terapi musik sudah mengalami tekanan darah yang normal. Dan penurunannya ini signifikan. Kemudian limitation dalam penelitian ini potensial bias diminimalisir dengan adanya kriteria inklusi dan eksklusinya. Kemudian analisa jurnal lanjutannya yaitu dari generasi dalam penelitian ini jumlah sampel adalah 30 orang dari 52 responden atau 52 populasi. Sehingga bisa untuk digenerasikan di mana hasil penelitian ini adalah ada pengaruh terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di Panti Wreda Budi Dharma Umbulharjo, Yogyakarta. Ending dalam jurnal ini tidak dijelaskan mengenai sumber pendanaan maupun peran penyandang dana. Kemudian hasil analisis individu berdasarkan zona di atas, hasil penerapan intervensi terhadap terapi musik instrumental terhadap hipertensi ini sangat bagus sebagai landasan penelitian selanjutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan jurnal itu. Pertama, kelebihan intervensi mudah dilakukan dan mudah diterapkan. Kemudian tidak membutuhkan biaya mahal. Kelemahannya tidak jelaskan diagram alur pengambilan sampel dan pelakuan ke sampelnya. Kemudian dari analisis peneliti, berdasarkan jurnal ini dapat diketahui bahwa setelah melakukan terapi musik instrumental dari 30 sampel didapatkan tekanan darah 28 orang normal dan 2 orang tidak turun atau masih tinggi. Kemudian intervensi terapi musik instrumental ini dapat diaplikasikan di panti maupun RS dengan mengajarkan seluruh perawat yang terlibat dalam merawat lansia, sehingga penelitian ini dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama tetapi di tempat yang berbeda seperti rumah sakit dengan sampel yang lebih banyak. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam jurnal ini dapat disimpulkan ada pengaruh terapi musik instrumental terhadap tekanan darah pada lansia hipertensi di Panti Wreda Budi Dharma Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian sarannya, jurnal ini dapat digunakan landasan untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama tetapi tempat yang berbeda seperti RS dan sampel yang lebih banyak. Sekian dulu. Terima kasih. Presentasi dari saya mengenai analisis jurnal tentang pengaruh terapi musik instrumental terhadap penurunan tekanan darah. Terima kasih Pak Anto selaku pembimbing lapangan dan monggo Mas Imam
untuk memprestasikan ASGAP-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.